Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa pada Allah Azza wa Jal dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya serta meninggalkan larangan-larangannya. Malam hari ini kita akan bahas tentang salah satu penyakit yang akut dan berbahaya, yakni penyakit kejiwaan. Ya, penyakit kejiwaan. Berarti penyakit kejiwaan itu ngantemnya pada jiwa. Ya, betul toh? Penyakit kejiwaan. Berarti yang dihantam adalah jiwanya. Bukan badannya tapi jiwanya. Berarti orang yang terkena itu berarti sakit jiwa gitu. Sakit jiwa itu belum tentu gila. Ya, jiwanya sakit, belum tentu gila itu. Orang yang hatinya sakit itu pun juga berbeda dengan sakit hati. Jadi kalau kita bahas penyakit hati, berbeda dengan sakit hati. Ini adalah kata-kata yang sering kita dengarkan, tetapi yang kita maksud adalah dari sisi istilah yang kita sebut dengan sakit jiwa tadi. Yang sakit seperti apa? Itu artinya yang merusak jiwa. Sebuah penyakit yang merusak jiwa. Di antaranya adalah yang kita bahas di malam hari ini, yakni al-hasadu, hasad. Sudah sering dengar kita namanya penyakit ini, dengar bolak-balik tetapi masih dipelihara. Iya. Kenapa dipelihara? Ya masih terus gitu, masih ada terus. Dan memang ini adalah salah satu tabiat manusia. Hanya segelintir orang yang bisa selamat, bisa mengendalikannya. Kami tidak katakan hilang sama sekali. Ya, manusia itu mesti punya rasa seperti itu. Tapi dia kendalikan, jangan sampai rasa itu menjadi suatu penyakit. Nah, ini bedanya. Kalau tidak bisa dia kendalikan, maka ini bisa menjadi penyakit, dan penyakitnya adalah
merusak kejiwaan. Nah, yang dimaksud ini adalah hasad. Kita perlu pelajari dulu tarifnya, pengertiannya. Hasad itu apa? Menurut antum hasad itu apa? Antum paham hasad yang dimaksud? Dah ngerti ya? Ngerti. Tapi mendefinisikannya kangelan. Versi gampangnya iri dengki gitu ya. Versi gampangnya iri dengki. Adapun para ulama memang dengan lafaz yang berbeda-beda mendefinisikan hasad ini. Tapi kalau kita tarik, ya kita jamak, kita gabungkan, itu mengerucut pada inti yang sama. Di mana yang dimaksud hasad, ini adalah sikap benci. Ya, sikap benci. Sikap benci itu berarti tidak senang, tidak ridho, tidak senang. Ya. Benci terhadap apa? Benci terhadap apa yang dia lihat. Benci terhadap apa yang dia lihat. Yakni keadaan orang yang tidak disukainya. Benci terhadap apa yang dia lihat, yakni keadaan dari orang yang tidak disukainya. Di saat orang ini mendapatkan kebaikan, jadi kalau dia melihat ada kebaikan terjadi pada orang yang dia benci, nah ini dia tidak suka. Ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam Majmu' Fatawa. Jadi dia membenci apa yang dia lihatnya. Apa yang dia lihat? Yakni jika orang yang tidak disukainya itu mendapat kebaikan. Kemudian ada tambahan dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan bahwa kalau hasad itu dia menginginkan nikmat yang diperoleh orang tersebut hilang. Jadi kalau dia melihat orang yang dia tidak suka tadi mendapat nikmat, dia itu benci. Selain benci apa? Dia ingin agar nikmat itu hilang. Baik nikmat itu dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia. Ini dalam Riyadhus Shalihin bab tahrimil hasad. Nah, manusia kok bisa terus menerus ada hasad yang timbul di hati ini? Kenapa? Nah, ini harus diilmui. Kita harus mengilmui. Nah, ini di awal lah kita bocorkan obatnya. Kenapa kok kita perlu menjelaskan seperti ini? Lah Ustaz, hasad itu seperti wong meri ngono wis bar gitu. Nek cuman penjelasannya seperti itu. Jenengan yang di sini semua itu sudah tahu dari dulu. Wis nek hasad itu meri ngono tok. Meri wis ngerti kabeh to? Wis ngerti. Bisa ndak kita mengendalikan itu? Sulit. Sulit. Kadung mangkel mbek wong ya wis ngene iki. Angel kandanane angel. Makanya obat hasad ini ada dua. Obat hasad itu ada dua. Yang pertama ilmu,
Yang kedua, amal. Pertama ilmu, yang kedua amal. Ilmu yang seperti apa dan amalan seperti apa yang bisa untuk mengobati hasad? Simak kajian selanjutnya. Insya Allah kita bahas nanti ya, tapi urut. Ini anak bocorkan dulu kenapa? Karena berkaitan dengan kita, kenapa tuh kita kok tidak membahas definisi, ya, sebab-sebabnya kok dibicarakan buat apa? Wis ketok meri wis, nggak seperti itu. Kalau kita ingin mengobati suatu penyakit, jenengan itu kalau misalkan sakit, datang ke dokter, terus di model kok ngono ki mesti ora seneng, ya. Misalnya jenengan kelihatan batuk-batuk, nggak ada dokter yang nggak tanya macam-macam, nggak ada, ya. Mesti tanya dulu sebab-sebabnya apa, kronologi kok bisa batuk kenapa, ya. Ditanya kan sih, ya. Ditanya, dicek-cek suhu badannya, ya. Sing kita orang nek kaitane menurut kita itu dicek sama dokter. Dan dokter nggak mungkin langsung memberi resep. Loh, sama batuk ya Pak? Yus resep iki. Nggak mungkin seperti itu. Ini batuknya kenapa? Nah, sebabnya kan banyak. Bisa jadi obat yang diberi itu nggak cocok karena sebabnya nggak jelas. Itu nggak mungkin. Pasti dokter akan menanyakan itu. Nggak mungkin juga dokter mengatakan, Pak, sampan kesini nggak usah memberi apa, nggak usah memberitahu saya apa-apa. Saya udah tahu semua obatnya ini. Itu nggak mungkin. Pasti akan ditanya. Sama dengan ini, kita kalau mengobati pasti harus mengetahui, harus mengilmui. Ya namanya ilmu kan kita sering dengar definisinya kan. Namanya ilmu. Ya idruku syai'alamahu alaihi idrukan jazima. Mengetahui sesuatu itu sesuai dengan hakikatnya, dengan pengetahuan yang mantap. Nah, kita nggak memahami secara detail, yo belum dikatakan berilmu. Maka tadi sudah kita pelajari definisinya, kita sebutkan juga sebab-sebab terjadinya. Kenapa kok bisa hasad? Kalau antum yang batuk mungkin ditanya penyakit dohir ya, kenapa bisa batuk? Tadi habis olahraga. Loh, apa hubungannya habis olahraga kok bisa batuk? Ya, habis olahraga minum banyu mentah itu, ndakui masalahnya. Ya. Maka sebab terjadinya hasad ini ada beberapa sebab. Dan memang jiwa manusia ini sebenarnya secara tabiat dikatakan tabi'iyah, memang menyukai hal-hal yang bisa menjadi sebab terjadinya hasad ini. Contoh, kedudukan. Tabiat manusia senang pada kedudukan. Ya, kedudukan ini banyak. Kalau orang diberikan kedudukan yang terpandang, jabatannya naik, senang mboten Pak? Senang nggih? Ustadz, saya ingin bekerja tapi saya ingin jadi bawahan terus Ustadz, gak enak ngono. Mesti pengen ada peningkatan. Peningkatan pangkat otomatis diikuti peningkatan gajinya. Kok yang pegawai negeri, yang ASN mungkin golongannya semakin naik, maka berpengaruh ke pendapatan ya Pak ya. Nah itu. Wah, saya nggak mau, saya pengen golongan satu terus, nggak mungkin. Mesti pengen kedudukan yang lebih tinggi. Nah, ini tabi'iyah. Tabiat manusia memang senang seperti itu. Ya, seperti halnya misalnya kalau misalnya kita kalau sudah meraih suatu posisi, kita mesti tidak ingin kalau diselip itu, ya, disaingi. Misalnya dulu kita sekolah pernah ranking 1. Kita pernah ranking 1. Bagi yang belum pernah, yus rankingmu piro lah kuwi saat itu.
Misalnya nggak ranking 1, mungkin saya ranking maksimal sak pinter-pinterku, saya tak gaspol, saya ranking 20. Ya wis kuwi rankingmu berarti kan. Bayangno ngono. Wis to ora sak ranking 1, sampean sing ranking 20 iki lho. Karo koncone sing ranking 21, itu mesti saingan loh. Iya, mesti saingan ya. Misal si A sama si B, si A ranking 20, si B ranking 21. Jangan sampai si B ini mendahului saya. Ini murid ini dalam satu kelas cuma 21 orang. Murid cuma 21 orang. Saya ranking 20, dia ranking 21. Kalau dia ranking 20 berarti aku yang ceblok mengisor. Ranking 21 lah menjadi juru kunci ya. Itu tidak mau mesti. Kayak ini sifat apa nih ya? Tabiat ya, tabi'iyah. Nah, ini bisa diatur, bisa dikendalikan sebenarnya. Tapi kita tidak mengingkari keberadaannya, ya memang ada seperti itu. Ya. Memang jiwa manusia memiliki tabiat. Nah, maka sudah jelas bahwa ini kaitannya dengan jiwa manusia ya. Jiwa manusia. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau pernah ditanya, apakah seorang mukmin itu memiliki hasad? Ini seorang imam besar. Apakah seorang mukmin itu memiliki sifat hasad? Kalau antum yang ditanya jawabannya apa? Mukmin loh. Seorang mukmin itu punya sifat hasad enggak? Seorang mukmin, orang Islam biasa, mukmin ini punya enggak? Punya. Dalil apa? Ngono iki lho sing gak enak, mulai gak kowe jawab itu. Nah ini perlu di ngaji ngene iki. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala beliau ditanya seperti itu. Jawaban beliau apa? Beliau mengatakan, begitu cepatnya engkau ini lupa. Ya, begitu cepatnya engkau ini lupa. Lupa terhadap apa? Lupa terhadap kisahnya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Saudara-saudara Nabi Yusuf Islam ya. Nabi Yusuf agamanya apa? Islam. Nabi Musa Islam. Saya tak tesek nek ngono. Nabi Isa kok sithik sing jawab. Nabi Isa alaihissalam. Sing jelas Islam. Jelas Islam. Masih ada yang nggak tahu Nabi Isa agamanya Islam? Ya, buka kembali kitab Usul Thalathah. Nah, sangat dijelaskan. Kitab syarahnya, Satu Thalathatul Usul. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, dijelaskan dengan gamblang di sana. Jadi pengikut Rasul di zamannya itu yaitu Islam. Kalau Rasulnya Nabi Isa, pengikutnya Nabi Isa di zaman itu adalah Islam. Pengikutnya Nabi Musa di zamannya Nabi Musa, Islam. Pengikutnya Nabi Nuh di zamannya Nabi Nuh, Islam. Gitu ya, gitu. Kalau di zamannya Nabi Muhammad SAW, dia mengikuti Nabi yang lain. Di zamannya Nabi Muhammad SAW, dia mengikuti ajarannya Nabi Isa, dia mengikuti ajarannya Nabi Musa, atau dia ikuti ajarannya Nabi Nuh, atau dia ikuti ajarannya Nabi-Nabi yang lain, mengikuti syariatnya Nabi-Nabi yang lain. Dia meninggalkan Rasulullah Muhammad SAW. Orang ini Islam atau bukan? Muslim. Iya, bukan Islam.
Bukan Islam itu artinya apa? Setengah Islam ngono, ya ora. Ya kafir. Wes jelas ya, berarti yang disebut kalau dia memang di zamannya Rasul itu dan dia mengikuti Rasul tersebut, maka dia ini adalah agamanya Islam. Maka saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam terjadi di sana, ya, terjadi fitnah. Ya, tetapi dinasihatkan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, akan tetapi walaupun hasad itu ada, sembunyikanlah hasad itu di dalam dada kalian. Ini nasihat beliau. Sembunyikanlah sembunyikanlah hasad itu di dalam dada kalian. Selama tidak engkau tampakkan dengan tangan dan lisanmu. Nah, kalau kita sudah paham tentang hasad ini, yang sebab-sebabnya memang ada banyak ya. Di antaranya ada yang hasad itu disebabkan karena permusuhan dan kebencian. Jadi kalau manusia itu sudah punya modal musuh dan benci, maka apapun kadang yang dilakukan oleh orang yang dibencinya, orangnya efek mesti tetap jadi jelek. Ya, kebanyakan seperti itu. Dan ini adalah hasad yang paling dahsyat, disebabkan karena permusuhan dan kebencian. Orang yang dizalimi, orang yang disakiti, pasti akan muncul dalam hatinya ini, ada muncul rasa tidak suka, rasa benci. Ya, manusia memang seperti itu. Ya, ada orang yang dizalimi, disakiti, dirampok atau dijambret, ya, dipukuli. Masa ada orang yang dipukuli, dijambret, dirampok, hartanya dirampas semua, motornya dirampas semua, dia tinggal diceblok di tengah alas. Masa ada orang yang mengatakan, saya kok merasa nyaman sekali? Nggak ada ya? Nggak ada. Mesti dia akan benci, wah ini perampok ini. Wah ini kan ya, benci pasti itu. Ya namanya manusia. Maka akan tertanam kebencian dalam dirinya. Nah, nek wis muncul kebencian, ya dengan sebab apapun itu kan salah satu contoh saja ya, salah satu contoh saja. Sebab yang lain banyak. Nah, sebab yang lain yang melahirkan kita benci sama seseorang itu banyak. Nah, nek wis ada kebencian, ada kedengkian, maka biasanya plus apa? Menuntut apa? Balas. Menuntut balas. Dengan sesama warga masyarakat itu pun sering terjadi, karena kita masih bergaul kan, kita bergaul di masyarakat, seringkali terjadi. Kadang karo tonggoni, kadang dengan tetangga, kadang dengan satu RT gitu kan. Itu sering terjadi. Gesekan-gesekan itu sering terjadi. Maka yang namanya permusuhan, kedengkian, kebencian itu mesti lumrah muncul di tengah-tengah pergaulan. Nah, ketika misalnya kita benci sama seseorang, mungkin orang itu melakukan kedoliman pada kita misalnya, ya ini contoh saja. Misalnya ada mungkin tetangga atau mungkin di masyarakat ada yang berbuat dolim pada kita, mesti kita akan muncul rasa benci ya, mesti akan muncul rasa benci. Entah berapa persen itu mesti, ya namanya orang disakiti. Wong semut wae iso nyokot ya.
Semut itu kecil, tapi nek sampane degi iso nyokot itu. Apalagi manusia. Manusia dipuidak ya mesti akan jerit, terasa sakit. Nah, kalau sudah muncul yang seperti itu, ketika orang yang kita benci ini tertimpa musibah, tatkala orang yang dianggap musuhnya itu tertimpa musibah, apa yang muncul dalam hati? Yuk, antum bayangno nek misalnya sampean duwe musuh, ya enek wong sing ndolimi sampean, ya, ada orang yang mendolimi jenengan. Kemudian orang ini tertimpa musibah, apa yang muncul dalam hati antum? Yes Pak ya, yes, syukur, apa nih? Iya, mamam pora ngono ya, iya seperti itu. Lu tenan itu, iya apa iya? Lu kita jujur aja lu. Ini untuk menunjukkan bahwa itu tabiat manusia. Itu tabiat manusia. Antum sama macan galak ya, macan galak sing untune sing utuh gitu, yang kira-kira sudah 2 bulan nggak makan itu. Terus antum disuruh baturi karo macan model ngono kuwi, takut nggak? Takut toh? Ojek normal berarti. Itulah tabiiyah, itulah tabiat manusia. Nah, ini bisa menjadi sebab munculnya hasad yang diharamkan oleh syariat ini. Sebab permusuhan dan kebencian. Ini kalau tidak bisa dikendalikan, tidak disimpan dalam dada, kita tidak tahu ilmunya dan tidak tahu kita harus berbuat apa, bahaya. Ini bisa muncul sesuatu yang diharamkan. Ya kenapa? Karena bisa variasi keharamannya ini bisa ke beberapa perbuatan yang jelek-jelek ini banyak, macam-macam. Bisa berupa lisan, bisa berupa perbuatan, macam-macam. Misalnya dengan tetangga, harusnya kita ini berbuat baik dan bersabar atas gangguan mereka kan. Namanya kita bergaul di masyarakat, manusia itu macam-macam. Tetap bergaul lah, tapi apa? Bersabar atas gangguan mereka. Bersabarlah atas gangguan mereka. Nah, ini kadang muncul seperti ini. Tatkala kita didolimi, perasaan kebencian ini akan menguasai jiwa. Iya, akhirnya tatkala mereka kena musibah, di dalam hati akan muncul rasa senang, ya, rasa gembira mendengar kabar itu, plus apa? Plus menuduh bahwa ini adalah azab Allah untuk sampean, gitu kan? Iya, azab Allah. Karena semuanya rahasia ilahi, barang gitu. Ya syukur kono ini. Nah, sebaliknya, Pak. Jika orang yang kita musuhi, kita benci itu mendapat nikmat, wis mendolimi kita, ya, wis orang jaluk sepuro, nggak minta maaf, kita didolimi. Ternyata orang ini dapat nikmat. Ya nikmat apa? Misalnya materi, mungkin dia bisa beli motor baru atau bisa beli rumah yang megah atau bisa beli mobil yang indah, gitu kan? Apa yang muncul di hati? Kebalikan tadi toh. Kebalikan tadi. Nek kon untuk musibah kita pesta pora, ya kan? Ya, sana dapat musibah seneng, tatkala dia mendapatkan nikmat, yang muncul apa? Perasaan tidak senang, ya, jelas tidak senang. Maka bisa kita katakan bahwa hasad itu diiringi permusuhan dan kebencian. Maka permusuhan dan kebencian itu menjadi salah satu sebab hasad. Ini sebab yang berbahaya. Kemudian sebab yang berikutnya adalah karena kesombongan. Ya, karena kesombongan. Ini bisa terjadi misalnya, ya tadi kita contohkan yang sederhana itu seperti ranking gitu ya.
Seperti ranking. Kalau orang dapat ranking 1, wes pinter toh, paling pinter di sak kelas itu. Nanti kalau ada orang yang akan menyaingi prestasinya, mesti di hatinya akan muncul rasa tidak senang. Tidak senang. Wah, jangan sampai ini anak ini nyaingi saya. Mungkin candi so. Tuh muncul kan? Muncul rasa kesombongan. Saya ini sudah sehari itu lesnya itu ada guru 5 itu les saya itu. Dia itu nggak punya duit kok. Mosok mau nyanyi saya. Nah, muncul kesombongan. Ini juga terjadi seperti semua lapisan umur kalau seperti itu. Kemudian sebab yang lain yang berikutnya, bisa terjadi hasad itu karena ambisi kepemimpinan dan kedudukan. Karena ambisi kepemimpinan dan kedudukan. Misalnya, ini nggak boleh ada yang baper loh ya. Nek aku kayak contoh nih, ojo nek wah jadi maksud aku ya, ojo ngono ya. Wah repot ngejar. Kita kalau membahas penyakit hati itu hampir kita semua punya penyakit ini kan. Nah, nanti pengendaliannya kita masing-masing. Misalnya ada yang orang punya keahlian tertentu. Anak beri contoh ya wis hati-hati ben antum gak enak sing merasa gitu. Jangan kadang memang gak enak contoh liyane, namanya profesi itu kan banyak ya. Mungkin saya akan sebut satu profesi atau gimana, yaitu antum jangan baperan gitu. Aja baperan, wah sing masuk satu aku ya mesti. Wah sesuk aku ogah melok neh itu. Ngono gitu. Atau nek gak dikasih contoh kan ya repot ya. Namanya menjelaskan ya mesti ada contoh nih. Tapi misalnya dia seorang ahli ukir-ukiran. Ahli ukir iki kira sing iso ngukir tuh aman kita ya. Ambil contoh itu wis. Ambil contoh, dia seorang ahli ukir. Pokoknya apa diukir itu bagus sekali itu. Ya, ukir-ukirannya dia bagus sekali. Misalnya dia ahli di situ. Nah, sehingga dia di desanya itu dielu-elukan sebagai seorang ahli ukir. Nah, ahli ukir yang tersohor di desa ini. Mr. X misalnya gitu kan. Nah, orang yang sudah memiliki kedudukan seperti ini, kemudian dia dengar di ujung pojok desa sana, di desa yang sama, ada pendatang baru yang dia katanya itu bisa ngukir yang bagus sekali. Apa yang muncul di hatinya? Rasa tidak senang. Rasa tidak senang. Waduh, iki aku mulai disaingi. Apa yang muncul? Dungane elek-elek. Iki usum angin banter, muga-muga keterak angin ngono ya. Muga-muga. Nah, sing elek-elek. Muga-muga wong iki ndang mati, usum corona ndang kena. Nah ngono. Jadi doanya jelek-jelek, mendoakan apa? Biar supaya dia tidak bisa menyaingi kedudukannya. Nah, ini bisa meliputi semuanya ya, semua profesi bisa. Semua keahlian juga bisa gitu. Kenapa? Karena khawatir kedudukannya itu akan diganti sama orang yang lain. Bisa menimbulkan hasad. Nah, sebab-sebab yang lain masih banyak ya, itu diantaranya. Kemudian mengenai obatnya, obat hasad ini, ada berapa tadi obatnya? 2. 1 ilmu, yang kedua amal. Obat hasad yang pertama ilmu. Ini ilmu yang seperti apa?
Karena hasad ini termasuk penyakit hati yang parah ya. Ini penyakit hati. Maka penyakit hati itu ya obatnya ilmu dan amal. Nah, ilmu yang dimaksud ini adalah ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Yakni ilmu din, ilmu syar'i. Antum mengobati hasad dengan ilmu matematika iso ora? Ora iso tuh. Saya pelajari ilmu fisika. Buat apa, Pak? Biar saya terhindar dari hasad. Itu kan hubungannya. Maka ilmu yang dimaksud adalah ilmu nafi', ilmu syar'i, ilmu din. Karena dengan memiliki ilmu din, dia akan mengetahui bahwa penyakit yang satu ini membahayakan agama maupun dunianya. Membahayakan agama jelas, membahayakan agamanya itu berarti dia nambah dosa, ya toh? Orang yang dia hasad. Nah, ini main contoh lagi ya. Main contoh lagi, misalnya loh ya, jawab tenanan iki. Misalnya ini Mas Anam sama Mas Andi dari media sunnah ini. Mas Anam sama Mas Andi. Ini misalnya loh, tenanan loh ya. Mas Anam misalnya Mary sama Mas Andi. Mas Andi ini mobilnya banyak, punya usaha ya rental mobil. Ini promosi gratis. Jadi punya usaha rental mobil. Nah, terus ada timbul hasad. Timbul hasad. Ini contoh aja. Misalnya hasad kepada saudaranya ini. Timbul hasad. Ingat hasad tadi termasuk apa? Apa namanya definisi hasad tadi? Masih ingat definisinya? Membenci sesuatu. Bukan iri. Definisi tarif. Definisinya apa? Iya tadi. Definisinya apa? Membenci sesuatu. Sikap benci terhadap apa yang dia lihat atas kebaikan pada orang yang dia benci. Kemudian apa? Ada tambahnya. Dia ingin agar supaya ya nikmat itu hilang padanya, hilang darinya. Nah, tatkala timbul hasad, misalnya ada dua orang ini timbul hasad, dia ingin agar supaya mobil-mobil Mas Andi muga-muga hilang kabeh kena tsunami misalnya ngono. Nah, ini timbul orang yang punya pikiran hasad seperti ini, dia jelas berdosa kan? Dia jelas berdosa. Orang dia hasati ini berdosa enggak? Orang yang dia benci, yang dia hasati itu, yang dia doakan jelek-jelek, berdosa apa tidak? Tidak berdosa. Dia hanya menambah dosanya sendiri. Berarti dia membahayakan agamanya, dia membahayakan akhiratnya itu. Kerugian dia tanggung. Adapun contoh membahayakan dunia apa? Contoh membahayakan dunia apa? Gara-gara hasad. Ada tambahnya tadi, betul itu sudah definisinya. Dia ingin nikmat itu hilang darinya. Hilangnya kemana kan gak disebut. Hilang dikuasai orang lain atau dikuasai dirinya. Timbang kesuwen tak pateni dhewe lho. Akhirnya terjadilah pembunuhan. Sehingga membahayakan dunianya juga. Akhirnya dia di dunianya menjadi buronan aparat gitu. Ujung-ujungnya masuk pakunjaran. Loh, enggak beres, dunianya rugi, akhiratnya juga hancur ya. Maka dengan ilmu din kita bisa mengetahui itu. Dengan mempelajari ilmu syar'i kita bisa mengetahui bahwa hasad ini bisa membahayakan agama dan dunianya, bisa menghancurkan kehidupan dunia maupun kehidupan akhiratnya. Kalau seseorang sudah paham bahwa hasad ini bisa menghancurkan dua-duanya itu, nek wong sing pinter logikanya akan jalan. Buat apa kita
menuruti hasad, gitu kan? Apa sama orang yang tahu dengan tidak tahu? Kan beda. Nah, orang yang tahu otomatis dia akan menghindari bahaya-bahaya ini. Dia akan menempuh pintu-pintu kebaikan, dia akan menghindari pintu-pintu yang mendatangkan dosa. Nah, itulah dengan ilmu, yang dimaksud dengan ilmu itu. Kemudian dengan amalan. Yang kedua, dengan amal. Amal yang paling jitu untuk mengobati hasad. Apa ini amalannya? Melakukan sesuatu yang berlawanan. Melakukan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang diinginkan oleh perasaan hasadnya. Melakukan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang diinginkan oleh perasaan hasadnya. Tergantung dia hasad dalam hal apa. Kalau misalnya kita benci sama seseorang dengan hasadnya itu, ternyata orang yang saya benci ini tambah sukses, usahanya maju, ya, ekonominya sangat baik, misalnya gitu kan. Nah, kemudian perasaan hasad itu timbul, dia ingin mencelanya, gara-gara hasadnya dia ingin mencelanya, ingin menghancurkan kehormatannya. Nah, caranya ini, lakukan kebalikannya. Kalau perasaan hasadnya itu mendorong dia untuk mencela, berarti apa? Lawan mencela apa? Memujinya. Lawan dengan itu. Memujinya. Kira-kira manusia itu saelek-elek wong ada pujian, ada baik-baiknya enggak? Tetap ada tuh. Ini tujuannya apa? Untuk mengendalikan agar supaya hasad itu tidak melompat jauh sehingga timbul sesuatu yang membahayakan dunia dan agamanya. Harus dikendalikan. Makanya nasihatnya Imam Hasan Al-Basri tadi rahimahullah ta'ala, apa nasihat beliau? Simpan dalam dadamu, jangan sampai keluar menjadi wujud perbuatan maupun lisan. Tahan di dada. Kita masing-masing mesti punya perasaan seperti itu, tapi tahan di dadamu. Tahan dan pahami ini. Ini kok perasaan pengen seperti ini, lakukan kebalikannya. Pak Fulan itu, ya Masya Allah, dia pernah dulu ngasih saya makanan. Di saat saya membutuhkan kok dia datang ngasih saya makanan, Masya Allah. Jadi dikendalikan dengan seperti itu. Nah, apabila misalnya hasad itu mengajak kita untuk berlaku sombong, kita sudah membenci orang, kita sudah iri sama orang misalnya, kemudian itu mendorong kita untuk sombong misalnya, lakukan kebalikannya. Lawannya sombong apa? Tawadhu, rendah hatinya. Oh iya, yo ijek pinter kono timbang aku, ngono lho. Ya, walaupun kita juga punya keahlian, tapi kita yang merendah saja. Ya, nggak masalah ya. Dia mungkin punya kelebihan yang saya tidak punya. Ya, intinya merendah gitu. Jangan diikuti kesombongannya. Nah, misalnya dengan hasad itu mencegah antum untuk memberikan bantuan padanya, apa yang dilakukan? Ya diwale. Iya, misalnya kita hasad sama orang, benci sama orang, kita musuh sama dia misalnya, kita iri sama orang itu, ya gara-gara hasad itu kita tidak ingin bantu dia. Ya, misalnya omahe rubuh, keterangin misalnya, ya serasakno kono, azab kowe. Ya, seperti itu. Jangan, ingat obatnya itu amalan kebalikannya. Kalau kita tidak membantu, berarti kebalikannya harus
harus membantu. Ya mungkin kalau tidak dengan tenaga ya dengan yang lainnya. Tidak langsung kita ya mungkin dengan melalui orang lain kan bisa kan? Itu bisa dikendalikan. Bisa kita mungkin minta tolong saudara kita yang lain atau ikhwah yang lain, tolong sampaikan ini pada bapak ini ya, jangan ngomong dari saya. Enggak apa-apa. Tolong sampaikan bantuan saya ini, rumahnya roboh kasihan, ya, sampaikan ini ke beliau. Padahal mangkel loh, padahal mangkel. Wongnya orang ngerti nek diwangi karo kene misalnya ngono. Enggak apa-apa. Itu untuk mengendalikan hasad, sehingga hasad itu bisa ditundukkan, ya, tidak meledak-ledak menjadi sesuatu yang membahayakan agama dan urusan dunia kita gitu. Itulah 2 obat mujarab untuk penyakit yang berbahaya ini, penyakit hasad. Ya memang nggak mudah ya Pak. Ya ngomong ini gampang, tapi ilmu ini ilmu praktek ya, ilmu dan amal. Ilmu neng harus diamalkan. Jadi walaupun pahit tapi ya kita berusaha untuk membenahi diri kita, dan kita senantiasa memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, karena tiada kekuatan dan daya upaya ya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa mohon hidayah dan taufiknya sehingga kita dimudahkan untuk melaksanakan apa yang kita ilmui, sehingga akan berbuah menjadi amalan saleh. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ada pertanyaan. Ya, sebelum kita tutup mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Dari itu Ustaz. Bismillah, izin bertanya, apakah hasad seseorang terhadap kenikmatan yang diperoleh oleh orang lain dapat menghambat atau mengurangi kenikmatan yang diperoleh orang tersebut? Apakah hasad yang seseorang terhadap kenikmatan yang diperoleh orang lain dapat menghambat atau mengurangi kenikmatan yang diperoleh orang lain tersebut? Nah, jadi begini, kita lihat hasad ini termasuk amalan saleh ataukah amalan yang sayyi'ah? Jelas amalan yang jelek. Hasad ini loh, ya, hasad ini perbuatan baik atau buruk ini? Buruk, ini perbuatan yang berbahaya. Kalau ingin dilancarkan rezekinya, ingin dilancarkan urusan-urusannya, pengen urusannya gampang, ya jangan dolimi orang, ya jangan berbuat mungkar sama orang, kan gitu. Konsepnya tuh takwa kalau pengen urusannya lancar itu. Wa man yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan diberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Lalu urusan ruwet, marik-marik macet, sana macet, sini macet, ya, nggak karu-karuan. Itu coba dia muhasabah, dia introspeksi dirinya. Mungkin banyak hal yang harus diperbaiki. Hasad ini salah satu penyakit yang berbahaya. Hasad itu termasuk suatu yang mungkar. Ya, satu yang mungkar kan lawan dari takwa ya. Lawan dari takwa, maka jawabannya takwalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah pada Allah. Ya, hindari hasad kalau ingin dimudahkan urusan-urusannya. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menyikapi seseorang yang nyasar kepada kita? Kok dia tahu? Kok dia tahu kalau orang itu hasad sama dia? Iya. Masuk gini, misalnya ya, anak ketemu antum ya, Mas, sampean hasad be aku yo. Masuk ngono. Gimana dia tahu itu? Hasad itu ada di mana? Dalam hati. Kok dia tahu di mana? Mungkin ada indikasinya itu. Iya, kan maksudnya hasad itu kan dalam hati. Iya. Apa sudah diomongkan atau gimana? Kok dia jadi tahu gitu? Kok jadi tahu? Ya kalau diomongkan dia tahu. Tapi kalau masih di dalam hati jangan suudzon. Jangan. Ya, misalnya nih contoh ya. Pakai HP baru ya. Ini HP lama. Ini kasih ketok sing anyar. Ini HP lama ini. Nah, misalnya pakai HP baru. Wah, dibawa ke majelis seperti ini. Wah, dia pakai HP. Dia sendiri yang kegeeran. Kancane diingeti. Wah, ketoke ngematno aku kabeh. Wah, Pak Dwi ketoke tenanan nih. Pak Dwi ditanya, Pak Dwi, hasad mbek aku yo. Loh,
Dari mana dia tahu? Nggak boleh kayak gitu. Kecuali kalau misalkan orang tersebut langsung ngomong, anu, Mas, HP melek, aku di HP ngono tak gua dengar pan. Lu misalnya ngono ya. Nah, itu beda perkara, tapi kayaknya nggak mungkin ngomongan kok ngono kuwi. Ya ngejak berantem namanya. Nah, orang hasad rata-rata itu mereka jarang yang ngomong gitu. Jadi sebaiknya kita jangan bersuudzon dengan orang lain. Intinya hasad ini cenderung ke arah diawali dari diri kita masing-masing ya. Perbaikan hasad ini dari diri kita masing-masing. Kalau misalnya ada yang didohirkan, nah ini mungkin yang ditanyakan. Kalau ada yang didohirkan, dia tahu, dikasih tahu sama teman yang terpercaya, atau orang itu ngomong di medsos misalnya, ya, saya zamannya medsos ya, IG itu ya, semacam-macam di sini. Mungkin pertemanan sama namanya teman, sesama teman juga bisa, ya. Misalnya ada dia beli motor baru misalnya, kemudian dia pasang status ya di IG itu Cici yang punya motor baru tapi jelek, nah bisa gitu kan. Nah, otomatis kan dia mikir ini satu RT ini yang punya motor baru yang baru beli saya sendiri, ya. Nah, kan otomatis jadi merasa gitu kan. Nah, apa jawabannya kalau sudah seperti ini? Ya, bersabarlah. Yo sabar, bersabarlah atas gangguan mereka. Jadi nasihat Rasulullah kan jelas dalam pergaulan itu, ya bergaulah kalian di masyarakat, tetapi bersabar atas gangguan mereka. Ya wis ben ae sabar wae, dongakno sing apik ya. Ya hadahullah, semoga dia mendapatkan hidayah. Nah, enggak usah dibales. Dibales gak bar minggu. Sing tadinya cuman WA-WA-an ya, IG-IG-an, DM-DM-an, wis kesuwen ya ketemu bacaan ya bar ya. Akhirnya ngono ya, emosi itu, nggak selesai itu, sabar aja. Cukup ya. Nah, kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.